juga ya si kecilnya. Ya, recordingnya boleh di-on-kan dulu. Oke, thank you banget Mas Fahmi sudah di ini kan. Gimana Beli? Ini sudah semakin siap ya Beli ya? Sudah siap Oke, semuanya? siap. Hah? Kita panggilkan ya. Sudah siap ya teman-teman ya? Sudah siap Kita ya? sambut ya semuanya, nanti kasih stiker ya. Oh Beli, kita Bro. coba cek dulu. Kita coba dulu Beli. Kita coba untuk reaction dulu, tanda bahwa teman-teman sudah siap ya Beli ya. Kita boleh dulu, teman-teman boleh dikasih reaction dulu supaya narasumber gestar kita, profesor ya, kelas dunia ya, sudah siap untuk kita sambut. Oke, wow, thank you banget nih semuanya sudah siap. Sudah siap Beli semuanya nih? Ya, siap ya. Oke, kita sambut Mas Andrea, teman-teman semua. Profesor El Hartono. El Hartono. Profesor El Hartono, halo. Ya, halo. Halo. Halo, Profesor. Suara saya bisa didengar? Ya, boleh di spotlight dulu untuk panitia. Ya, suaranya agak-agak. Boleh sekali lagi, Profesor? Halo, ya. Selamat siang. Ini kameranya, Prof. Hah? Oke, Kamera, boleh. kamera. Saya belum nampak nih. Ya, Belum. sebentar, Prof. Sebentar, Prof. Saya coba bantu dulu ya, Prof ya. Sebentar ya. Panitia boleh untuk partisipan H, Sevima, ya boleh di spotlight dulu, teman-teman, panitia, ya. Oke, karena suaranya sih sudah Suara agak sudah terdengar. masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, Prof. Gambarnya biar Masuk, keluar. Prof. Gambarnya biar keluar bagaimana caranya? Waduh, sebentar nih, Prof. Sebentar, Prof. Waduh, Berli katanya mancanegara, Berli. Katanya mancanegara. Ya, masa nyalain Zoom seperti ini nggak bisa, Berli. Boleh dibantu dulu untuk profesornya, Berli. Karena ini bahasanya bahasa Sanskerta ini laptopnya. Waduh, Prof. Ini, Prof, ada tulisan video, itu diklik, Prof. Kan ada di stop video, itu diklik, Prof. Bukan live Zoom ya, Prof ya? Ini ya? Oke, selamat datang, Kita sambut Cak Lontong. Silakan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Sevima. Aduh. Ini mohon maaf, saya bukan gaptek ya, cuma memang ini laptop ini saya bukan pamer, laptop yang saya pakai ini nggak ada yang punya. Jadi saya yakin laptop saya ini nggak ada, ini yang saya pakai ini nggak ada yang punya. Maksudnya bukan limited, bukan. Ini tadi di ruang tunggu di bandara ada laptop, saya tanya, punya siapa? Nggak ada yang punya, makanya saya bawa pulang. Jadi nggak ada yang punya karena memang, karena kalau ada yang punya pasti dibawa yang punya kan, gitu. Makanya saya agak bingung tadi nyalain ini, tapi alhamdulillah. Terima kasih saya sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Walaupun tadi saya mengikuti banyak lomba-lomba olahraga yang sangat seru tentunya ya. Terima kasih sekali lagi. Saya tadi disampaikan Mas Berli ya? Betul, Pak. Mas Berli tadi introduksinya luar biasa. Saya memang sudah 3 bulan terakhir ini saya keliling ya. Saya keliling cari kerjaan nggak dapet. Jadi bukan keliling dunia tapi ya. Tapi kalau tadi disampaikan dari luar negeri memang ya. Saya itu sering, anak saya aja kuliahnya di luar negeri. Anak saya kuliah di luar negeri karena di negeri nggak keterima dia. Makanya dia di swasta, ya tepatnya swasta. Jadi saya itu kalau kuliah di luar negeri itu kesannya, canggih gitu. Padahal nggak keterima di negeri. Jadi kuliah di luar negeri. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau saya ikuti Sevima ini, saya yakin ya ke depan pasti akan luar biasa ini perkembangan dunia usaha dan bisnisnya ini sangat dibutuhkan dunia pendidikan. Karena terakhir saya di Jepang, ini informasi yang perlu Anda ketahui ya. Kita agak tertinggal sedikit. Di Jepang itu terakhir saya ke sana itu tidak ada yang namanya pengangguran. Di Jepang sekarang tidak ada pengangguran, yang ada shitsugyo. Jadi pengangguran di Jepang itu bahasanya shitsugyo. Pengangguran tidak ada, shitsugyo banyak. Jadi di Jepang itu nggak ada pengangguran, tapi shitsugyo yang banyak. Shitsugyo itu artinya pengangguran. Tapi alhamdulillah, makanya kita jangan minder kalau di sini masih ada pengangguran itu, tenang aja. Di Jepang aja pengangguran masih ada. Jadi kalau kita nggak ada pengangguran itu justru kasihan sama Jepang ya, selama ini dianggap lebih hebat, ternyata kalah sama kita kan kasihan. Jadi kita pertahankan itu. Tapi yang perlu saya syukuri karena terakhir sebelum saya ke Inggris, saya ke Amerika dan beberapa negara Eropa, saya melakukan survei di sana dan saya ternyata pengangguran di Indonesia dibanding di Amerika dan Eropa itu kita lebih rendah ya, pengangguran kita lebih rendah.
Karena saya survei di Amerika, di Inggris, dan pengangguran kita itu rata-rata, pengangguran kita itu lebih rendah sekitar 10 sampai 15 cm dibanding pengangguran di Inggris dan Eropa, Amerika. Jadi tenang aja, pengangguran kita lebih rendah. Jadi intinya apa? Intinya orang-orang seperti saya itu kan tingginya 190-an. Itu kan relatif tinggi untuk ukuran orang Indonesia. Nah, jangan biarkan orang seperti saya nganggur. Karena kalau orang seperti saya sampai dibiarkan nganggur, ini ada kemungkinan pengangguran kita lebih tinggi daripada pengangguran Eropa. Makanya usahakan jangan sampai saya nganggur. Makanya seperti ini saya bela-belain, harusnya saya nganggur, tapi untuk Sevima saya bela-belain. Waktu nganggur saya terganggu nggak apa-apa lah. Karena kalau ini rutin, kalau ini rutin kan rencananya memang diadakan sebulan sekali ya. Mas, Ya, betul. Siap. Mas Gendri, Mas Andre ya. Kalau sebulan sekali saya siapkan. Saya Pusing siapkan aja. waktu. Nggak apa-apa, saya tinggalkan waktu nganggur saya untuk Sevima ya. Saya siapkan waktu khusus lah. Karena kalau memang ini bisa rutin, jadi bisa apa ya, membantu roda perekonomian ya, keluarga saya. Roda perekonomian keluarga saya itu terbantu sekali dengan adanya acara seperti ini. Karena terus terang ya, mohon maaf, bukan pamer ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu penerbangan kan banyak sekali ya. Jadi saya itu job bisa jauh-jauh. Pagi acara di Jakarta, sorenya sudah di Surabaya, mungkin besoknya di Denpasar atau di Makassar, karena penerbangan banyak, job bisa jauh-jauh. Sejak pandemi, penerbangan sangat terbatas, job saya semakin jauh-jauh. Jadi kalau ini sekarang tanggal berapa ya? 20 Desember. Ya, ini saya ada job lagi April 2022. Itu masih jauh banget kan? Masih 5 bulan lah kira-kira itu. Jadi semakin jauh-jauh job saya. Ini kalau bisa dirapatkan itu lebih baik ya. Karena memang walaupun secara virtual ini kita itu terbantu teknologi. Makanya penting Sevima ini bergerak di bidang usaha pendidikan, tetapi dalam hal teknologinya ini pas banget. Karena teknologi memegang peranan penting. Walaupun ini kita berjumpa secara virtual lewat Zoom, tapi ini walaupun virtual seperti rasanya kayak nggak ketemu langsung gitu kan. Jadi susah mau dijelaskan itu. Bener, walaupun virtual rasanya kayak nggak ketemu langsung loh ini. Tadi saya kan awalnya saya pakai ini, saya pakai masker. Enak ya, kadang orang itu kalau ngetop, orang terkenal gitu, kalau pakai masker itu, siapa ya? Dibuka, oh si A ketahuan. Kalau saya enggak, saya itu nanggung terkenalnya. Saya pakai masker, orang-orang pada siapa ya? Begitu saya buka, siapa sih? Jadi saya buka semakin nggak jelas. Awalnya pakai masker, siapa ya? Dibuka, siapa sih? Malah nggak kenal. Jadi di dunia ini ada sesuatu yang semakin dijelaskan, semakin nggak jelas. Itu ada. Ya contohnya wajah saya. Semakin terbuka, terlihat semuanya, semakin nggak jelas. Jadi makanya kalau dulu acara apapun, ini sekali lagi semua kita patuhi protokol kesehatan, karena kesehatan itu yang utama ya, paling penting ya. Apalah yang itu penting ya. Sehat itu nomor satu. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang, ya kan? Jadi itu yang utama. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang. Makanya yang penting sehat. Karena sehat itu nggak perlu dipegang, ada dalam tubuh kita. Dan untuk sehat, ini kunci dari saya ya. Sehat itu kuncinya hanya satu, jangan sakit. Udah, kalau Anda semua tidak sakit, saya jamin Anda sehat. Dan supaya tidak sakit, kuncinya juga sederhana, hanya satu, harus sehat. Nah, jadi sakit dan sehat itu kaitannya sangat erat. Orang kalau sakit, otomatis tidak sehat. Orang kalau sehat, otomatis jadi tidak sakit. Nah, makanya untuk sehat, jangan sakit. Supaya jangan sakit, harus sehat. Kesehatan utama. Jadi protokol kesehatan saya itu kemana-mana pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Setelah pegang apapun, saya cuci tangan. Cuci tangan kan pakai sabun, pegang sabun. Saya cuci tangan lagi. Pakai sabun lagi, pegang sabun lagi, cuci tangan lagi. Terus, setelah pegang apapun. Makanya sabun itu paling cepat habis di rumah saya selama pandemi. Karena saya cuci tangan, pegang sabun, cuci tangan lagi. Pegang sabun lagi, cuci tangan lagi. Kemarin, nah semalam pertandingan kemarin Malaysia lawan Indonesia kan. Saya pegang Indonesia. Habis itu saya cuci tangan. Habis pegang apapun saya cuci tangan. Saya pegang Indonesia, wah cuci tangan.
Ya, tujuannya satu, supaya sehat, itu yang terpenting. Karena kalau kita sehat, akhirnya bisa hadir seperti ini. Acara yang sangat bermanfaat seperti ini. Terutama ini bagi dunia pendidikan, ya, kehadiran Sevima ini saya kira pasti sangat membantu lah. Saya di Jepang melihat pendidikan, apa ya, miris ya, melihat pendidikan di Jepang. Mirisnya bukan miris pendidikan kita ini ternyata jauh lebih hebat dibanding pendidikan di Jepang sekalipun. Ini ya, bayangkan ya, level perguruan tinggi di Jepang itu nggak bisa bahasa Indonesia. Wah, parah banget ini. Ini bahasa Indonesia loh, level perguruan tinggi di Jepang itu nggak bisa, kan kebangetan. Makanya kita bersyukur, level TK-nya sudah bisa bahasa Indonesia. Di sana Jepang itu perguruan tingginya bahasa Indonesia masih kesulitan. Aduh, jauh dibandingkan kita, itu jauh. Jadi saya akan sapa. Ini mohon maaf ya, saya itu sebenarnya kalau virtual gini saya lebih senang kerja itu. Karena apa? Saya itu menjaga perasaan anak saya terutama ya. Kalau saya kerja seperti ini, kemudian Anda semua tertawa gitu, sah ya, boleh ya. Dan saya merasa senang, bangga gitu. Bayangkan kalau saya off air di gedung, saya bicara seperti ini, satu gedung tertawa. Kalau saya sih nggak masalah ya. Saya tuh kasihan, selama ini selalu mikir mental anak saya ya. Kasihan lah, bapaknya di mana-mana diketawain orang. Saya jadi mikir bagaimana perasaan anak saya gitu ya. Kalau punya bapak di mana-mana dihormati orang lain itu nggak apa-apa. Ini bapaknya di mana-mana diketawain orang lain. Apa nggak minder anak saya itu? Makanya saya menjaga perasaan anak saya. Saya nggak pernah ngajak kalau ada job, kasihan anak saya. Yang pertama ini Chief Executive Officer CEO kita. Karena terus terang saya hadir di acara ini kan, dan beberapa acara itu setelah acara kalau undang saya itu langsung saya dihubungi CEO ya. Kalau di Sevima bukan Pak Sugianto Halim yang menghubungi saya, biasanya CEO, si event organizer maksudnya, CEO-nya yang hubungin saya itu. Acara-acara yang lain juga CEO-nya yang hubungin. Event organizer, bukan Chief Executive Officer, bukan. Si event organizer-nya. Pak Sugianto Halim hadir di sini. Halo, Calon Tong, apa kabar? Wah, Pak Halim. Bapak pakai topi wisuda tadi ya? Iya, Pak. Luar biasa, Bapak. Thank you, Mantap. Pak. Di Sevilla. Bapak ini makanya nama beliau yang membawa rasa. Sugianto Halim. Ada maknanya ini, Pak. Halim. Iya. Sugianto. Sugih karena anak buahnya sudah tertoto. Sugianto itu sugih karena anak buahnya sudah tertoto. Jadi bisnis itu kuncinya adalah mengelola anak buah. Jadi ketika anak buah dikelola bisa produktif, bisa terintegritas dengan baik, maka hasil pasti akan baik. Makanya Halim. Halim itu hasil pasti melimpah. Halim. Amin. Sugianto Halim itu sugih karena anak buah sudah tertoto dan hasilnya pasti melimpah. Halim. Tepuk tangan buat Pak Halim. Berikutnya ini ada Mbak Rizka Arinta Pratistari. Wah, namanya keren, Mbak. Mana ini Mbak Rizka? Saya aja. Mbak Rizka mana Mbak Rizka? Nah, halo. Rizka. Halo. Waduh. Salam kenal, Calon Tong. Ya, salam kenal, salam lemper. Salam saya kan salam lemper ya. Ini Mbak Rizka, ini Chief Operating Officer. COO. Wah, singkatannya COO. COO ini singkatan tapi sudah disingkat juga. Sebenarnya lengkapnya itu COO ya bungkar. Jadi disingkat COO. Rizka itu semua risiko membawa berkah. Jadi jangan takut dengan risiko, karena di balik risiko itu pasti ada berkah. Jadi Rizka itu semua risiko membawa berkah. Makanya Arinta, amankan rintangan demi kita. Nah, ini tugasnya operating officer itu, semua rintangan diamankan demi perusahaan. Pratistari, perasaan tetap optimis setiap hari. Wah, Pratistari itu karena untuk
Ya, menghadapi rintangan itu harus selalu optimis. Hanya orang optimis yang bisa menghadapi rintangan. Tepuk tangan buat Mbak Rizka. Perasaan Terima tetap kasih. optimis setiap hari. Sama-sama. Nah, berikutnya Marketing Officer, Chief Marketing Officer, Mas Rido Irawan. Mas Rido mana Mas Rido? Rido Irawan. Ada? Marketing atau sudah terjual? Mas sudah laku ini? Pak Rido Irawan. Rido itu menghindari hal-hal yang bodoh. Nah, Rido itu menghindari hal-hal yang bodoh. Jadi hal-hal yang bersifat bodoh itu, bersifat salah-salah itu dihindari. Rido menghindari hal-hal yang bodoh. Irawan selalu ikuti arahan dan setia kawan. Wah, Irawan itu ikuti arahan dan selalu setia kawan. Makanya cocok. Berikutnya ada lagi Mahendri Winata. Wah, teknologi officer, Chief Technology, mana Mas? Halo Pak Lolong. Mas Mahendri Winata. Dulu ITS ya? Oh enggak Pak. Bukan. Telkom. Oh, Telkom. Kok nggak telepon? Iya Pak, udah nggak ada kuartelnya. Mas Mahendri Winata. Mahendri itu makin hebat dan mandiri. Wes, mantap. Makin hebat dan mandiri. Mahendri Winata. Ini cocok mengurusi teknologi karena Winata. Wilayah teknologi dibina dan ditata. Wah, Winata. Wilayah teknologi dibina dan ditata. Mas Mahendri, tetap semangat. Mantap nih dunia teknologi. Dan ini ada HR Manager. Nah ini tadi Mas Anandri Forastero. Wes, namanya itu kayak nama, nah ini Forastero itu kayak nama orang mana gitu ya? Iya, Cak. Ini sebenarnya Anandri itu hampir sama dengan Mas Mahendri. Anandri itu orangnya amanah dan mandiri. Dan mandiri. Cuma Forastero. Ini Forastero itu fokus kerja keras agar ngetop seantero. Oh, mantap. Makanya orangnya fokus kerja keras agar ngetop seantero. Forastero. Oh, istimewa. Ini nama-namanya banyak tadi orang-orang luar biasa yang ada di Sevima ya. Dan kalau nanti namanya sudah saya siapkan semua. Kalau mau tahu singkatan nama masing-masing, nanti akan saya buka kalau diundang lagi ya. Tapi sementara saya dikasih nama cukup itu dulu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk nama-nama ya. Sekali lagi yang lain tenang aja karena saya sudah siapkan nama. Kalau nanti pas diundang lagi akan saya buka. Jadi bicara masalah Sevima ini saya katakan lagi bahwa pendidikan kita ini sekarang pendidikan itu bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan seorang manusia yang mumpuni, tetapi pendidikan itu adalah sebuah sistem yang tidak terlepas dari pentingnya teknologi. Nah, kehadiran Sevima ini saya kira sangat luar biasa dan tepat sekali. Karena ini antara kombinasi dunia pendidikan dan teknologi melebur jadi satu, membuat pengelolaan pendidikan itu semakin efektif, efisien. Nah, kayak contohnya saya itu dulu, saya ingat betul ya, saya dulu sejak SD sampai SMA itu saya selalu ranking ya. Di sekolah itu sejak SD, SMP, SMA saya selalu ranking. Kalau enggak 40, 43, kadang ranking 45 di kelas itu gitu. Tapi tetap ranking itu buat saya itu kan karena namanya ranking itu kan urutan. Dari belakang juga nggak apa-apa. Urut yang penting ada masuk urutan. Kalau nggak masuk urutan, nah itu berarti saya sudah dikeluarkan. Itu yang terpenting. Karena saya dulu memang selalu diikutkan lomba dulu. Lomba matematika, fisika gitu. Sama sekolahan. Dari mulai SMP, saya SMP, SMA. Olimpiade fisika, matematika, saya selalu juara. Juara lari. Jadi dulu kalau ada lomba matematika, lomba fisika, begitu langsung dibagi soalnya, saya langsung lari. Makanya saya juaranya juara lari, bukan juara matematika sama fisikanya. Juara lari saya. Itulah memang kadang-kadang hidup ini bagaimana kita menyiasati. Makanya kalau ketemu dengan orang-orang hebat ini sebenarnya saya agak minder ya.
yaitu lulusan ITS tadi disebut profesor, sebenarnya belum ya, jauh dari, misalnya gelar saya hanya insinyur. Saya insinyur elektro dulu di ITS. Ya, ini kalau di CBIMA ini kan banyak dari informatika ya, mungkin komputer itu banyak juga lah di sini, pasti orang-orang hebat. Sebenarnya saya minder kalau ketemu alumni-alumni ITS ini, saya minder. Bener, saya mungkin ya, kalau saya itu kalau dikumpul teman-teman pelawak itu, saya mungkin bisa bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur gitu. Tapi kalau ketemu insinyur-insinyur yang hebat ini saya minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Jadi saya jadi minder gitu. Makanya bingung saya dulu kalau ada kumpul-kumpul reuni teman-teman insinyur, aduh saya gimana gitu, grogi, minder. Itu dulu, setelah kehidupan berubah seperti sekarang ya, alhamdulillah kalau ada reuni teman-teman insinyur saya udah nggak minder lagi. Karena memang nggak pernah datang. Jadi ya, karena kalau saya nggak datang, buat apa saya minder ya kan? Karena kita harus punya solusi untuk sebuah masalah. Nah, itu namanya kita optimis dengan cara minimalis. Bagaimana saya optimis supaya tidak minder? Ya caranya minimalis, ya nggak usah datang. Nah gitu kan. Karena dengan tidak datang, maka saya tidak perlu minder. Nah seperti, karena terus terang, saya sebelum pandemi saya sempat dikirim di diskusi negara-negara ASEAN ya. Di waktu itu di Filipina, di Manila. Ya. Saya nggak tahu siapa yang kirim, tiba-tiba saya di sana. Jadi saya semacam dipaketkan gitu ya, untuk mengikuti delegasi Indonesia. Jadi di negara ASEAN saja, ini sudah ada apa ya? Kita itu kadang-kadang itu ada orang negara-negara yang sudah memandang kita kadang-kadang sudah nggak serius lagi, menganggap kita ini sesuatu yang negara yang dianggap belum maju itu dulu. Mereka udah pikir-pikir sekarang. Ini contohnya tadi disebutkan sepak bola kita aja nih. Vietnam aja yang merdekanya sama kita lebih dulu Indonesia daripada Vietnam. Tapi urusan sepak bola dia sudah mempermasalahkan. Ada delegasi Vietnam itu meragukan prestasi sepak bola Indonesia. Mana sepak bola Indonesia prestasinya? Saya terus terang sebagai orang Indonesia, saya tersulut ya lah. Ya bagaimanapun juga harga diri bangsa kita nggak boleh diremehkan begitu saja kan. Saya langsung jawab dengan tegas. Saya ingin mengatakan, untuk urusan sepak bola tidak ada satu negara pun di dunia ini boleh sombong dengan Indonesia. Saya katakan gitu. Jangankan Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. Bahkan mana? Brasil yang 5 kali juara dunia, nggak boleh sombong. Jerman 4 kali juara dunia, silakan. Inggris yang sekali, Prancis mungkin 3 kali juara dunia. Mereka boleh juara dunia, tapi tidak boleh sombong satupun oleh kepada negara Indonesia. Karena apa? Brasil 5 kali juara pernah kalah dari Jerman. Jerman pernah kalah dari Italia, dari Prancis. Prancis pernah kalah dari Inggris. Inggris sering kalah dari Brasil. Mereka pernah juara dunia, tapi pernah saling mengalahkan. Tapi dari 5 negara yang juara dunia tadi, belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti siapa yang paling hebat? Indonesia. Makanya kita pertahankan, jangan mau bertanding dengan mereka. Supaya kita tidak terkalahkan. Ya itulah. Itu cara optimis dengan metode yang minimalis. Supaya kita tidak terkalahkan, ya jangan mau bertanding. Karena kalau bertanding, pasti kalah. Makanya yang kita pertahankannya, jangan mau bertandingnya supaya kita tetap tidak terkalahkan. Oh, saya jawab seperti itu, delegasi Vietnam diem, nggak ngomong apa. Orang saya jawabnya pakai bahasa Indonesia, dia nggak tahu artinya. Yang penting dia nggak jawab lagi, udah saya tenang. Baru duduk, delegasi Malaysia ngomong lagi, oke, Anda boleh sombong soal sepak bola. Tapi ingat, soal sumber daya manusia, nah SDM katanya gitu. Indonesia ternyata dibanding Malaysia sekarang berbanding terbalik. Saya katakan, kualitas SDM katanya kualitas SDM orang Indonesia turun dibanding Malaysia. Saya tanya, datanya mana? Mereka mengatakan tahun 60, tahun 7 bulan, ini faktanya memang, Malaysia itu impor tenaga pengajar, impor guru dari Indonesia tahun sampai 80-an. Tetapi tahun 90-an, 2000 sampai sekarang itu, yang diimpor dari Indonesia lebih banyak asisten rumah tangga. Jadi menurut Malaysia kesimpulannya, kualitas SDM orang Indonesia turun.
Saya mengatakan data memang tidak bisa dibantah karena itu benar. Dulu mereka import guru, sekarang importnya pembantu. Tetapi kesimpulan mereka yang tidak benar. Bukan kualitas SDM orang Indonesia yang turun, tapi selera orang Malaysia yang turun. Dulu seleranya guru, sekarang seleranya pembantu. Jadi selera mereka yang turun, bukan SDM kita. SDM kita tetap hebat, apalagi dengan dukungan teknologi dan juga apapun yang diberikan oleh Sevima, ya kan, pendidikan kita pasti luar biasa. Tepuk tangan buat Sevima. Jadi SDM kita itu luar biasa, jangan pernah mau kalah. Kita itu siap bertanding, siap bersaing dengan negara manapun. Bahkan sekarang kita sudah menjadi presiden, ya kan, presidensi di G20. Itu berarti Indonesia sudah diakui. Bukan hanya sebagai negara, tetapi secara ekonomi, secara leadership, secara manajemen kita diakui. Ini adalah perkembangan yang luar biasa buat kita. Makanya jangan pernah minder, apalagi dengan dukungan dari Sevima, saya yakin pasti akan tercipta ini ya, dunia pendidikan yang mungkin tertata dengan sangat efektif dan efisien, hingga semakin membuat hebat. Ranking, saya yakin ranking perguruan tinggi kita juga pasti akan naik nanti di level-level internasional. Makanya saya diundang seperti ini, saya senang sekali. Apalagi begitu saya kasih tahu, wah keluarga saya, anak istri saya senang. Saya ada job dari Sevima, wah lebih senang, girang anak sama istri saya. Jadi terima kasih Sevima sudah memberi. Saya diminta menghibur, memberi motivasi. Tapi terus terang, saya sebelum menghibur ini, saya sudah terhibur gara-gara ada telepon dari Sevima. Saya sudah termotivasi karena terus terang, eranya ini sudah digital dan transformasi ya. Jadi apa yang dilakukan Sevima ini, bahwa IT itu sangat penting sekali. Dunia digital itu sudah tidak bisa kita elak lagi. Saya aja sebagai komedian, sebagai pelawak itu selalu menerapkan yang namanya digital. Saya hadir di sini karena digital. Karena begitu antara manajemen dan Sevima secara digit sudah cocok, nah saya bisa hadir. Karena digit adalah segalanya, digital. Itu diterapkan di manajemen saya. Jadi urusan digit itu penting dan itu adalah segalanya. Kalau digitnya cocok, nah itu bisa hadir. Transformasi, nah berikutnya transformasi. Jadi begitu sudah ditransfer, saya diberi informasi, udah lunas, nah itu transformasi. Dan saya ucapkan terima kasih. Nah, itu bagaimana sebuah transformasi itu harus diterapkan dalam menciptakan link bisnis seperti ini. Mari festival roti, nah ini festivalnya dilihat enak, ya. Filosofinya kan sama ini dengan nama saya. Roti itu kan makanan, lontong makanan. Jadi ini filosofinya apa? Kenapa saya pakai nama lontong? Ini penting. Kenapa saya pakai nama lontong? Karena nama yang lain sudah dipakai yang lain. Jadi saya nggak kebagian. Bukan, sebenarnya bukan itu. Karena lontong itu filosofinya mengenyangkan. Jadi saya itu berharap kehadiran saya itu bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Itu harapan saya. Walaupun belum pernah tercapai ya. Tetapi saya selalu berharap. Makanya ini festival roti. Responsibility, openness, trustfulness, integrity. Nah ini hal yang luar biasa. Saya yakin ada artinya. Saya yakin ada artinya. Dan saya yakin pasti ada yang tahu artinya, ya kan? Karena harus ada yang tahu, karena saya nggak tahu loh ini artinya apa itu. Jadi, tapi karena ini festival yang diadakan oleh Sevima sendiri, berarti semua tahu lah. Responsibility, bagaimana kita punya tanggung jawab. Sevima ini menunjukkan ya, kehadiran Sevima ini menunjukkan bagaimana insan-insan di dalam Sevima ini insan-insan yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Buktinya apa? Nih, sebuah bisnis yang lahir karena memikirkan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa ikut bertanggung jawab. Melihat bagaimana pendidikan kita berkembangnya seperti apa. Sevima menghadirkan teknologi, menghadirkan bagaimana bisa membantu dalam urusan teknologi dalam dunia pendidikan. Ini kan menunjukkan bahwa ikut bertanggung jawab dengan perkembangan teknologi, terutama perguruan tinggi di Indonesia. Inilah yang penting, karena tanggung jawab itu penting. Makanya saya mengatakan bahwa indikasi juga, karena tanggung jawab itu harus bisa menunjukkan hasil yang baik juga. Orang semakin bertanggung jawab, semakin menunjukkan hasil yang baik. Kalau semua insan di Sevima ini bertanggung jawab, hasilnya pasti baik. Dan kalau saya melihat ini pasti secara bisnis, secara profit, ya, Sevima pasti bagus. Karena indikasinya apa? Indikasinya ada festival roti, ada acara semacam ini yang diundang saya. Berarti ini indikasi bahwa profitnya bagus.
Karena kalau profitnya belum bagus, mungkin yang diundang mesti komika yang lain lah. Jadi, kalau sudah, saya biasanya gitu, saya kalau diundang BUMN gitu, saya katakan ini indikasi, mengundang calon itu indikasi bahwa profitnya bagus, profit perusahaan itu nggak ada masalah. Makanya bisa mendatangkan saya. Karena kalau profitnya masih biasa-biasa itu pasti nggak akan mendatangkan saya. Jadi buat saya, menghadirkan saya adalah sebuah indikasi bahwa perusahaan itu sehat dan bagus profit. Jadi makanya ini harus dibudayakan ya. Dibudayakan mengundang sayanya itu supaya ini bisa itu tadi meningkatkan kesejahteraan keluarga saya itu juga. Jadi sebuah bukan yang saya kira jangan terputus begitu saja. Ini menunjukkan hal yang luar biasa. Dan pengelolaannya saya tadi kalau melihat ini yang menangani juga masih muda-muda, energinya luar biasa. Yang penting itu kompeten. Orang-orang yang ditunjuk menangani semua itu kompeten. Itu saya yakin bahwa ini bisa berkembang dengan baik. Apalagi IT ya. Ini pasti banyak yang dari informatika itu tahu betul bahwa IT itu siapa yang akan menguasai dunia adalah menguasai informasi. Informasi bukan hanya data, tetapi lebih ke teknologinya juga. Bagaimana bukan hanya datanya, tapi bagaimana kita bisa membuat data itu menjadi sesuatu yang bermakna dan kita butuhkan. Kalau hanya data, kita mengumpulkan data itu masih dasar. Tetapi dari data kita kelola, kita bisa melihat ada masalah apa. Nah itulah pentingnya sebuah teknologi informasi. Makanya saya itu juga keturunan sebenarnya. Orang tua saya itu tahu betul dulu pentingnya IT. Walaupun di masa hidup beliau, itu handphone aja belum ada dulu. Tetapi bapak saya itu tahu pentingnya IT di masa mendatang. Karena saya ingat betul waktu saya kecil, kalau saya mau pergi pamit ke bapak saya, pesen bapak saya itu selalu, kamu harus IT. Berarti kan bapak saya itu pentingnya IT sudah tahu sejak saya kecil. Karena pergi kemana aja pesennya ke saya itu, kamu harus IT. Visioner bapak saya. Tahu pentingnya IT sejak saya kecil. Dan bukan ya, beda ya itu ya. Itu bukan information teknologi, tapi hati-hati ya. Oh berarti bapak saya nggak jadi visioner. Cuma salah paham aja itu. Tapi itulah pentingnya. Makanya teknologi itu alat. Teknologi itu sarana. Bagaimana bisa membantu kita. Membantunya sejauh mana? Ya sejauh mana kita bisa memanfaatkan. Pendidikan kaitannya dengan teknologi jelas sekali. Apalagi ini semua lulusan dari perguruan tinggi berbasis teknologi, institut ya. Pasti ada kaitannya antara pendidikan dan teknologi. Tapi bagaimana teknologi sendiri itu bisa membantu pendidikan? Nah itu terlihat dari kehadiran Chefima ini. Kalau dulu sudah jelas lah, saya lulusan elektro misalnya, bagaimana ilmu itu bisa membantu mengupgrade. Karena pendidikan itu akan membawa kita pada level kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi semuanya balik lagi kepada karakter kita sendiri masing-masing. Apakah itu bisa benar-benar terwujud? Ya bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu atau pendidikan yang kita dapatkan. Dan semua itu terbantu dengan adanya teknologi. Makanya hati-hati, apalagi ini mohon maaf nih, semua sekarang dalam genggaman. Orang bicara sekarang belanja aja sudah pakai teknologi. Dengan handphone, satu genggaman, nah sudah bisa belanja. Saya belanja dengan handphone itu sejak zaman awal-awal ada handphone, saya sudah belanja dengan handphone. Jadi dulu kalau saya belanja, saya kumpulkan belanja, sudah saya di depan kasir, saya keluarkan handphone, saya tunjukkan ke kasir, nah, berani berapa, gitu kan? Pakai handphone ini, berani berapa mas? Kalau deal cocok, nah saya baru berani bawa pulang belanjaan saya. Jadi saya barter dengan handphone harganya, gitu. Jadi teknologi. Kalau sekarang kan sudah cukup dengan barcode, ya kan? Itu pentingnya teknologi. Makanya semua ada di genggaman. Ini teknologi itu penting. Nah, saya memang juga seperti itu. Mungkin dengan kehadiran bagaimana meramu antara manajemen, kemudian dengan teknologi, dengan berbasis data dan sebagainya, semua dalam genggaman. Baik bagi perguruan tingginya, bagi mahasiswanya juga, bagi dosen yang mengajar, semua bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi. Ini yang menurut saya sangat luar biasa. Makanya tapi hati-hati juga ya, yang namanya alat, senjata, itu akan bermanfaat di tangan orang yang tepat. Di tangan orang yang salah, itu bisa jadi musibah. Makanya hati-hati apalagi handphone ini, Mas
Mas Mahendri, Pak Alim ya, ini bagi mas-mas yang sudah berkeluarga ini hati-hati handphone, passwordnya jangan sampai ketahuan istri ya. Hati-hati itu. Biasanya loh, biasanya kalau password handphone kita diketahui istri, ini biasanya besoknya pasti ada diskusi kecil. Diskusi kecil tapi berkepanjangan. Biasanya gitu tuh. Dan anehnya lagi, diskusi kecil berkepanjangan dan nggak tahu kapan berhentinya. Kita menganggap sudah berhenti, tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan muncul apa dibuka, diskusi itu dibuka lagi. Walaupun tema sudah cocok. Jadi ada aja ada. Saya pakai handphone juga yang paling canggih, yang hanya bisa dibuka pakai apa namanya, Face Lock ya, Face ID. Jadi saya yakin lah, handphone saya hanya bisa dibuka dengan wajah saya kan. Jadi saya merasa aman. Tapi inilah mungkin istri saya itu hebatnya ya, soal teknologi ini. Nggak tahu nih, saya belajarnya dari mana. Mungkin apa dulu pernah kerja di Sevima ya, istri saya itu. Jago teknologi. Istri saya itu benar. Handphone saya yang sudah saya pakai Face ID, Face Lock itu bisa dibobol. Masih bisa dibuka. Mungkin saya lihat dia itu sering ini, googling di Yahoo. Cari informasi gitu, googling dia. Loh, Pak Hendri nggak pernah googling di Yahoo, Pak Hendri. Mas Andre juga nggak pernah googling di Yahoo. Googling di mana? Googling di Google. Oh, berarti istri saya kalau di Yahoo harusnya Yahing ya. Dia Visioner, Pak. Saya itu kalau mau googling, dia masuk ke yahoo.com dulu. Baru diketik google.com gitu. Itu lebih cepat katanya. Katanya karena search engine-nya googling carinya dibantuin sama Yahoo. Jadi bisa cepat nemu gitu. Nemu masalah maksudnya. Karena selain cepat nemu juga cepat habis kuotanya gitu. Jadi itu hal makanya istri saya itu jago banget. Mungkin makanya saya belikan sama, saya balas. Ini istri saya itu handphonenya sama kayak saya. Makanya saya balas. Pas dia tidur, handphonenya saya deketin ke wajah istri. Nggak kebuka. Padahal mereknya sama, Pak. Terus saya pikir hampir setengah hari saya mikir. Oh, ternyata istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Jadi handphonenya sendiri nggak mengenali wajahnya. Itu istri saya. Istri saya itu antara pakai make up sama enggak itu beda banget. Jadi handphonenya saya deketin nggak kebuka karena handphonenya nggak kenal sama wajahnya istri saya. Ini siapa? Mungkin handphonenya gitu sampai kapok-kapok. Pokoknya pengalaman nih supaya nggak terulang ya. Handphone saya biar nggak kebuka lagi. Sejak itu saya kalau mau tidur sekarang pakai make up. Sekarang saya kalau mau tidur tuh menor, saya pakai make up supaya handphone saya nggak kebuka sama istri. Jadi aman, alhamdulillah. Jadi kalau bicara masalah pendidikan dan teknologi memang nggak ada habisnya. Tapi saya pengen nanti mungkin Q&A ya, tanya jawab gitu ya. Silakan dari teman-teman saya bertanya, 4-5 orang bertanya, nanti yang lainnya siap-siap menjawab ya. Oke, Luar biasa. Saya akan saksikan aja dari sini. Ya, Mas Ferry, Mas Andre, silakan. Ya, terima kasih. Calon boleh tepuk tangan dulu ya, teman-teman semuanya. Luar biasa, Pak. Luar biasa gimana? Iya. Kita berarti bisa tanya jawab sedikit ya, Boleh. Calon dong ya. Kalau masalah pendidikan, saya sedikit banyak tahu sedikit lah. Oh, Mas Andre, dipandu Mas Andre. Iya, kira-kira gimana nih Beli? Kita mau langsung bertanya dari teman-teman aja atau gimana Beli? Apa Boleh, kita mau? teman-teman juga boleh kalau ada pertanyaan. Oke Beli. Jadi kita Tapi bisa. sebenarnya kalau ini pertanyaan mungkin ya bisa apapun lah ya. Kesehatan boleh, masalah keluarga kalau ada boleh. Pokoknya masalah apapun. Saya kalau masalah banyak kok saya. Tenang aja. Siap. Oke, teman-teman, coba dibuka satu dulu pertanyaan ya Mas ya mungkin ya. Ya, boleh. Satu dulu. Oke, Pak Halim, ada pertanyaan nggak Pak? Wah, Lontong Pak. nih, mungkin ya. Jadi bebas ya tapi Cak Lontong ya. Bebas ya pertanyaan dari ini langsung dari Pak Halim ya, Cak Pak Lontong. Halimnya dulu. Bebas ya. Oke deh, mungkin boleh Apapun diawali dulu, Pak Halim. dari Pak Halim dulu ya. Monggo Pak Halim. Kayaknya Pak Kun. Ya. Oke, waduh. Tanya apa ya ini ya? Alim, silakan Pak Alim. Ya, kebetulan saya juga alumni ITS ya, tapi bener ya informatika gitu. Informatika ya Pak Alim ya. Ya. Lewat wajah orang pinter tuh. Ada masalah sih. Nah ini Pak, Sevima ini kan perusahaan IT, tapi
di Surabaya nih Pak. Karena kebanyakan orang Surabaya itu kalau diekspor ke Jakarta itu nggak kerasan gitu Cak Lontong. Kira ada tips nggak supaya orang Surabaya ini kalau diekspor ke Jakarta kerasan gitu? Nah, ini pertanyaan yang ini terjadi sebenarnya bukan hanya sekarang, ya. Pokoknya mau mulai tahun 90-an mungkin sudah mulai ya, 2000 apalagi ya 2010 ke sini tuh biasanya orang yang sudah nyaman hidupnya di Surabaya itu kalau disuruh kerja di Jakarta itu pasti nggak betah. Sebenarnya yang bikin nggak betah itu terutama pasti satu karena macet. Alasannya pasti karena macet. Itu pasti yang bikin nggak betah pertama macet. Tapi begini ya, sebenarnya kalau sekarang itu kita sudah macet itu sudah bukan alasan utama kita untuk tidak betah dan betah ya, karena sekarang sudah teknologi kayak ini aja. Ini kan saya nggak perlu hadir di Sevima, saya cukup di rumah, saya di Jakarta di rumah, tapi saya bisa bertemu dengan Sevima dan juga mungkin semua sekarang ada di rumah masing-masing. Artinya apa? Macet itu sudah bukan kendala lagi. Betah nggak betah, alasan macet itu udah nggak ini, karena semua virtual. Karena begini, kita sudah tidak boleh mengandalkan yang namanya mobilitas teknologi, IT. Jadi sebenarnya mengandalkan ke teknologi, apalagi masa pandemi. Nah, mobilitas harus dikurangi lagi. Ini kan salah satu hal yang memang teknologi itu sangat berperan di sini. Bayangkan, ini kita bayangkan, kalau sampai pandemi ini terjadi tahun 90-an, apa nggak stres kita, bayangkan. Teknologi seperti ini belum ada. Sekarang kita bisa menggunakan internet, ini kita nggak boleh kemana-mana, apa nggak tambah stres. Jadi teknologi itu sangat membantu, makanya Sevima sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini sangat tepat ini, karena solusi kehidupan kita itu pasti tidak jauh dari kebutuhan tentang teknologi. Terus perilaku kita juga nih, contohnya nih, dulu orang bekerja harus di kantor. Orang bekerja itu harus ke kantor. Tapi sekarang bekerja bisa dari manapun, karena teknologi, bisa work from home. Dulu orang bekerja harus ke kantor, kalau bolos gampang. Sudah, tinggal di rumah aja udah bolos. Sekarang orang bolos lebih repot, karena work from home, bekerjanya di rumah. Kalau bolos malah repot, harus ke kantor. Nah, ya kan? Ya repot loh kalau mau bolos itu. Karena kerjanya dari rumah, work from home. Kalau bolos malah repot, harus ke kantor. Anak sekolah, sekarang belajarnya dari rumah. Kalau bolos malah harus ke sekolah. Kalau dulu bolos sekolah kan tinggal di rumah. Nah, justru hal-hal yang tidak produktif itu sekarang terpangkas oleh teknologi. Artinya apa? Dengan teknologi produktivitas kita semakin hebat, semakin bagus. Makanya kalau intinya gini, banyak yang kalau pindah ke Jakarta alasannya macet. Nah, sekarang sudah itu tidak bisa dijadikan alasan sebenarnya. Itu karena mesti disebut homesick lah, ya kan? Itu sebenarnya lebih ke homesick, bukan karena macet. Macet sudah nggak ada alasan lagi, karena kita bisa bekerja dari manapun, kapanpun, dengan buka laptop saya sudah bisa meeting dengan Pak Halim, ya kan? Dengan manajemen, mau meeting jam berapapun, dari manapun, tinggal WhatsApp, ayo kita meeting. Perusahaan bisa berjalan. Cuma yang kadang-kadang repot tuh gini, perilaku 180 derajat karena pandemi dan teknologi itu gini. Meeting itu kan pada intinya adalah rapat, ya kan? Tetapi di masa pandemi kita nggak boleh rapat-rapat, harus menjaga jarak. Nah ini loh yang repot. Kita harus rapat, tapi dalam keadaan renggang. Loh, gimana bisa rapat kalau renggang? Nah itu kadang-kadang yang dulu kita carikan solusi itu. Kita maunya rapat tapi harus renggang, ya nggak bisa rapat. Nah, makanya istilah rapat sekarang sudah nggak dipakai lagi. Yang ada adalah meeting, makanya ada virtual meeting. Nggak ada rapat virtual, nggak ada, karena virtual itu pasti renggang, nggak bisa rapat, gitu. Karena menjaga jarak. Jadi intinya supaya betah itu adalah mindset itu harus dirubah nih, Alim. Bagaimana merubah mindset supaya kita betah, yang biasanya di Surabaya ke Jakarta. Karena kalau dari level kota, Jakarta sama Surabaya itu, Surabaya itu kota terbesar kedua di Indonesia. Tapi memang secara gap
jauh banget biasanya. Makanya banyak ya. Karena dari biaya hidup juga loh Pak Alim. Biaya hidup Jakarta katanya lebih mahal. Ini sebenarnya enggak juga. Saya itu yang alami. Kalau saya kan nggak punya pendapatan tetap seperti Anda semua. Kalau Anda bekerja di Sevima, pendapatnya tetap. Sebulan saya dapat berapa pasti. Kalau saya nggak kerja, nggak bisa makan. Dulu kan gitu. Tapi saya bisa bertahan di Jakarta. Karena apa? Ya karena satu mental yang harus mindset kita. Saya dulu pernah jadi sales ini, mungkin yang di marketing tahu lah. Kayak contohnya mindset yang kuno itu gini, orang tuh kalau di bagian marketing, bagian sales atau marketing itu intinya harus jualan sebanyak mungkin, bisa membuat produk kita itu laku. Tetapi cara jualannya itu yang kadang-kadang konvensional walaupun sudah ada teknologi. Karena apa? Karena mindsetnya yang harus dirubah sebenarnya. Teknologi itu hanya bisa membantu, tapi kalau mindset cara berpikir kita tidak kita rubah, tetap konvensional, akhirnya teknologi juga bisa membantunya sedikit sekali. Saya dulu gini, contohnya gini, orang kalau mau jualan, itu kalau dulu saya pernah jadi sales, pokoknya saya harus laku menjual. Ternyata malah nggak maksimal. Ini Pak Alim, saya punya tips khusus yang saya praktekkan ya. Ketika saya dulu jadi sales untuk jualan. Sales tujuannya hanya menjual, tetapi yang saya tanamkan dalam pikiran saya adalah jangan sampai terjual. Jangan sampai terjual. Loh, aneh ya? Mungkin aneh ya? Ya. Menurut Pak Alim aneh. Tugas saya jualan, tapi kenapa yang di mindset saya harus jangan sampai terjual? Nah, gini, dulu saya kalau jadi sales, sebelum saya berangkat kerja, saya di rumah, saya udah pakai pakaian rapi sebelum saya berangkat ke kantor dulu. Saya duduk, saya lihat di rumah ini barang-barang berharga yang saya miliki. Ada kulkas, ada TV, sepeda motor. Nah, saya lihat kulkas, TV, sepeda motor di rumah, terus saya tanamkan dalam hati dan pikiran saya. Jangan sampai terjual. Jangan sampai terjual. Oh gitu. Saya berangkat bekerja. Nah, kalau saya di tempat kerja saya tidak bisa jualan, maka sepeda motor, kulkas, dan TV di rumah ada potensi terjual. Makanya semangat saya, ini jangan sampai terjual. Ini jangan sampai terjual. Nah, jadi kadang-kadang mindset aneh. Orang sales kok mikirnya jangan sampai terjual. Apa dulu yang dilihat? Nah, itu yang menguatkan saya. Supaya barang berharga di rumah saya nggak terjual, saya berangkat bekerja untuk menjual. Nah, itu kadang-kadang mindset yang harus Pak ini Pak. Karena sekarang kalau teknologi sudah sangat membantu, jadi mindset yang harus dirubah. Dan saya kira teman-teman Sevima itu orangnya pasti orang-orang modern ya, suka tantangan biasanya gitu. Harusnya kalau di tugas ke Jakarta pasti lebih semangat. Apalagi kalau sudah nanti bisalah kontak-kontak saya, nanti saya biasanya kalau macet gitu, kalau urusan macet tuh cari jalan tikus. Iya, betul Pak. Saya udah tahu jalan tikus, makanya tikus banyak yang nggak suka sama saya karena jalannya saya lewatin, tikusnya bingung mau lewat mana lagi dia, jalannya sudah saya lewati, tikusnya nggak bisa lewat. Jadi intinya itu mindset yang harus dirubah. Jakarta, Surabaya sudah nggak ada bedanya karena apa? Teknologi. Nah, teknologi apa yang membantu ya sudah. Sevima sebagai perusahaan di bidang teknologi udah pas banget. Itu Pak Alim. Oke, contoh. Mantap. Terima kasih Pak Halim dan juga Cak Lontong untuk jawabannya ya. Jadi mindset tadi itu ya. Penting banget ya Cak Lontong ya. Oke, mantap banget. Tapi olahraga apa pertandingan yang diperlombakan apa bulu tangkis ya kan? Ya, kan juga mindset. Betul. Ada set 1, ada set 2 ya. Betul. Kan? Rubber set. Itu mindset. Banyak sekali ya mindset ya Cak Lontong ya. Mindset banyak. Iya. Oke, terima kasih banyak Cak Lontong dan udah nggak terasa nih ya Cak Lontong dan Berli ya. Udah hampir 45 menit lebih ternyata. Berli ini keren banget bareng-bareng sama Cak Lontong nih ya. Dan sekarang nih Cak Lontong kita boleh ya Cak Lontong untuk foto bersama dulu, boleh ya Cak Lontong ya? Mantap, harus dong. Nah, ini teman-teman boleh ya sekarang ini momen berharga banget. Apresiasi buat kita semuanya, seperti kata Cak Lontong tadi, Sevima berperan besar untuk perkembangan di Indonesia.
Ya, Pasti itu. dan Cak Pasti. Lontong juga bilang tadi katanya kalau semakin banyak yang on cam maka arah perusahaan jadi semakin lebih jelas ya Cak Lontong ya. Itu jelas. Itu dia. Satu visi kita, satu visi. Satu visi. Oke, boleh nyalakan dulu sambil teman-teman. Berli boleh dibantu ya? Mas Andre sama Cak Lontong nanti setelah foto ya, kita nanti yel-yel dulu ya. Jadi Oh, ada ada yel-yel. satu closing statement dari Cak Lontong Ya. karena Cak Lontong ini putra daerah Surabaya, arek Surabaya teman-teman, yang akan memberikan semangat ya. Ya. Bahwa arek Surabaya itu bisa tampil nasional bahkan internasional seperti Cak Yes. Lontong gitu ya. Yes, betul banget. Oke. Kita foto dulu ya, Berli ya. Foto, ayo. Oke. Dari Elizabeth sudah siap ya, dan teman-teman semuanya ya. Dan dari tim-tim yang lain pun juga boleh dibantu ya untuk kita sama-sama ramaikan. Kita boleh sama-sama berpose dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide selanjutnya. Mikir. Oke, ini ada gaya dari Cak Lontong ya, mikir ya. Mikir. Ya, sip, mantap. 1, 2, 3. Oke, dipertahankan dulu sebentar, teman-teman semuanya. Kita tambah lagi. Ya, terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, mantap banget teman-teman semuanya. Dan seperti kata Berli tadi, Cak Lontong boleh ya diberikan closing statement sebagai arek Surabaya juga, dan harapannya seperti kata Cak Lontong tadi, ini semua masih muda-muda. Gimana caranya supaya teman-teman lebih semangat lagi, Sevima lebih semangat lagi untuk bisa lebih berkontribusi di tahun 2022. Silakan Cak Lontong. Siap. Ini mungkin sebenarnya ini sesuatu yang mungkin umum ya. Ingin saya sampaikan bahwa Sevima ini bergerak di bidang atau perusahaan teknologi. Saya katakan tadi teknologi itu adalah sebuah ilmu atau sebuah hal yang sangat dibutuhkan untuk membawa hidup kita lebih baik di masa depan. Jadi peluang Sevima untuk masa depan itu sangat terbuka. Apalagi kalau saya lihat Sevima ini menggabungkan antara teknologi, manajemen, dan pendidikan. Itu adalah 3 hal yang mungkin ke depannya menjadi hal dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia kita butuh pendidikan. Bagaimana kita sebagai manusia butuh kemampuan untuk memanage apapun itu. Dan yang 3 adalah teknologi. Bagaimana pendidikan ini yang kita punya dibantu dengan teknologi membantu kemampuan manajerial kita dalam hal apapun. Makanya Sevima adalah memberikan sesuatu yang merupakan gabungan dari 3 unsur dasar yang menjadi kebutuhan kita di masa depan. Dan kalau arek Surabaya itu sebenarnya pastilah wani, ya kan? Wani, pokoknya arek Surabaya itu wani itu bukan nekat ya. Waninya arek Surabaya itu lebih ke bukan nekat tapi tatak. Nah, beda. Nekat sama tatak itu beda. Kalau waninya arek Surabaya itu lebih ke tatak. Kalau nekat itu berani dengan dasar ngawur, pokoknya wani. Tapi kita enggak. Tatak itu berani dengan segala perhitungannya, dengan segala risikonya. Kita sudah bisa mengantisipasi. Nah, jadi artinya arek Surabaya yang bisa memanfaatkan teknologi, punya kemampuan manajerial yang bagus, punya pendidikan yang hebat, pasti tatak dan berani bersaing dengan level manapun, bukan hanya nasional tapi internasional. Mantap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang bermanfaat ya. Ya namanya kurang. Kalau kurang kan pengen nambah Pak Ali. Kalau pengen nambah kan ada acara lagi, diundang lagi. Itu harapan saya kan. Jadi kalau mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel. Ya kok malah gosip nih, enggak enak. Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf karena tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan saya diundang Sevima lagi. Sukses. Oke, mantap Salam sekali. lemper. Salam lemper Cak Lontong. Nah, Salam kata Berli lemper, tadi sukses terus kita- Cak Lontong. Oke, mantap. Thank you. Iya, Berli, mungkin kita bisa bantu dulu untuk mumpung Cak Lontong ini ya, bisa yel-yel dulu sekali ya, Berli ya. Nah, itu ya. Gimana ya? Tadi sebenarnya sederhana aja nih Cak Lontong, tapi benar-benar ada maknanya karena tadi keren banget Cak Lontong udah ingatkan teknologi, manajemen dan pendidikan ya. Ini adalah dasar kebutuhan manusia di masa depan. Jadi harapannya Cak Lontong juga boleh ketahui bahwa Sevima salah satu tagline-nya adalah revolutionize education, Cak Lontong.
Karena kami percaya punya mimpi, anak-anak muda ini punya mimpi untuk bisa merevolusi pendidikan di Indonesia. Gitu Cak Lontong. Pasti bisa. Oke, nah Cak Lontong untuk yel-yelnya ini nanti boleh dibantu Cak Lontong tinggal teriak aja Sevima begitu ya. Lalu nanti semua nih personil, heroes, pahlawan-pahlawan di Sevima akan teriak revolutionize education gitu ya Cak Lontong ya. Kita boleh lakukan 2 kali ya Cak Lontong ya. Jadi Cak Lontong bilang Sevima, kami jawab, Cak Lontong bilang Sevima lagi baru kami jawab lagi. Begitu ya Cak Lontong ya. Tangannya gini ya. Teman-teman semua siap ya, harus semangat karena ini adalah budaya kita dan ini yang kita yakini dan juga value dari perusahaan kita. Silakan Cak Lontong. Sevima. Revolutionize education. Sevima. Revolutionize education. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Teman-teman boleh ucapkan goodbye dulu dengan Cak Lontong. Terima kasih.